muslimina wal muhsinin amma ba'd. Kepada Bapak Haji Suparman yang kau muliakan, kepada sesepuh tamu dari Purwakarta yang saya hormati, dan semua tamu-tamu undangan, bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi bersabda, kalau kalian melihat orang yang sedang nikah, doakanlah barakallahu lakuma atau barakallahu alaihi. Semoga Allah memberkati kalian berdua. Nanti kalau nasi keluar, sebelum kita makan, oleh Nabi disuruh doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari api neraka jahanam. Melihat orang nikah disuruh minta barokah, mau makan disuruh minta barokah. Sebetulnya barokah itu apa? Kata para ulama, barokah itu ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Contoh barang yang paling barokah itu adalah batu Ka'bah. Zahirnya itu cuma batu, ya seperti batu-batu yang lain, tetapi barokahnya luar biasa. Sehingga orang berduyun-duyun, berjuta-juta datang ke Mekah untuk mencium Hajar Aswad. Itu namanya barokah. Begitu juga pernikahan yang barokah, pernikahannya para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka lah contoh pernikahan yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pernikahan yang barokah adalah pernikahannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dinikahkan oleh baginda Nabi dengan putrinya, umurnya baru 21 tahun. Sayyidah Fatimah umurnya 14 tahun. Jadi masih sangat kecil. Umur kalau sekarang ya tamat SMP atau SMA begitu. Sayyidina Ali umur 21 tahun, Sayyidah Fatimah umur 14 tahun. Pada tahun pernikahannya lahirlah seorang anak laki-laki. Oleh Sayyidina Ali, anaknya itu dikasih nama Harbun, perang. Maka baginda Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, cucuku kamu kasih nama siapa? Harbun ya Rasul, perang ya Rasul. Namanya jangan sangar-sangar begitu, ganti Hasan. Akhirnya Hasan. Jadi nama landep, nama tumpul itu udah boleh. Namanya landep, namanya tubuh harus diganti. Kemudian tahun kedua lahir lagi laki-laki. Oleh Sayyidina Ali dikasih nama Harbun. Baginda Nabi bertanya, wahai Ali, cucuku kamu kasih nama siapa? Harbun ya Rasul. Jangan Harbun begitu toh, ganti Husain. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tahun ketiga lahir lagi laki-laki. Orang Arab ini mesinnya kuat. Setiap tahun lahir satu tidak apa-apa. Produksi 3 kali 3 tahun. Kalau kita orang Jawa jangan begitu. Minimal ya 2 tahun sekali lah. Jangan langsung setiap tahun sekali. Nanti kasihan ibunya. Kemudian tahun ketiga lahir lagi laki-laki. Oleh Sayyidina Ali dikasih nama Harbun lagi. Maka Nabi mengatakan, namanya siapa Ali? Harbun ya Rasul. Jangan, ganti Muhassan. Akhirnya namanya itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhassan. Sayyidina Hasan itu mirip dengan Nabi dari kepala sampai pusar, sampai udur, sampai pusar. Sayyidina Husain mirip dengan baginda Nabi dari pusar sampai kaki. Jadi mirip seperti ibunya Sayyidah Fatimah. Tidak mirip seperti bapaknya Sayyidina Ali. Makanya kalau ada anak itu tidak mirip sama orang tua, jangan komplain. Pak, kok irungnya aku sokong dia. Ya sokong aku loh deh.
Lah kok kula ireng sampean putih, oke pas lampunya mati lah ya. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu mirip dengan ibunya, tidak mirip dengan bapaknya. Kemudian dari pernikahan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini nanti di akhir zaman akan lahir Imam Mahdi. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Makki Al-Qurasyi. Jadi Imam Mahdi itu datang dari Mekah, datang dari Quraisy, bukan dari Purwakarta, bukan. Kalau ada orang Purwakarta langsung dari Mahdi, tidak usah diimani. Itu Imam Mahdi lilir anyar itu. Imam Mahdi itu ya dari Sayyidina Hasan bin Husain itu termasuk pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Hasan ini punya julukan rojulun mitlaq, laki-laki yang sering menceraikan istrinya. Sampai Sayyidina Ali itu bilang sama orang Kufah, wahai orang Kufah, jangan nikahkan putrimu dengan anakku Sayyidina Hasan, nanti dicerai. Kata mereka, ya Amirul Mukminin, tidak apa-apa, kita ingin minta keturunan saja, biar punya anak dari Sayyidina Hasan, biar punya anak Sayyid, biar punya anak Habib. Dan tidak ada perempuan yang dicerai Sayyidina Hasan mesti masih mencintai Sayyidina Hasan, masih mencintai suaminya, mantan suaminya. Berbeda dengan kita, kalau kita punya istri dari Temenggungan namanya, kok cerai ngalamat kok. Sak dus-duse, sak piti-piti, sak asem-asem itu begeli kabeh. Wedus sama di dus sama hubungan Pak Welek weh. Kamu berjual dari mana? Hubungan elek kan? Semuanya dianggap jelek karena sudah berpisah. Oleh karena itu, biar pernikahan dibarokahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Mas Hafidin, yang pertama niatkan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahlah kalian dengan perempuan yang toba. Toba itu di hati ada rasa nes gitu. Jadi ketika dinadar pertama itu ada rasa getaran di hati. Kadang-kadang perempuan itu cuma antik tapi dilihat itu tidak menarik. Karena kalau kita lamar mungkin kita tidak akan diterima, kita tidak level. Sekali ketika lihat ketika nador kok ada getaran di hati, itu insya Allah calon kita. Kemudian yang kedua, niatkan nikah itu untuk ikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. An nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam Islam ini amalannya kadang-kadang sama, tetapi karena niatnya berbeda, maka nilainya juga berbeda. Semua orang itu tidur, kalau malam bisa tidur, tapi ada yang niatnya menghilangkan lelah, menghilangkan capek, ada niatnya itu banyak, biar bisa sholat subuh dengan berjamaah, biar bisa sholat tahajud, biar jauh dari maksiat mata, biar jauh dari maksiat telinga, biar jauh maksiat dari perut. Itu nanti tidurnya sama, tapi di sisi Allah tidak sama, niatnya tidak sama. Kalau tidur cuma menghilangkan capek ya sudah enak gitu aja badan. Tapi kalau niatnya banyak, nanti juga dapat pahala banyak. Orang itu makan, sama-sama makan, tapi niatnya satu karena lapar, karena satu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti laparnya juga dihilangkan, dia juga dapat pahala. Oleh karena itu yang ketiga, niat nikah ini Mas Hamidin, supaya jauh dari perbuatan zina. Mata itu ada zinanya, telinganya ada zinanya, dan zina yang paling bahaya zina dengan kemaluan. Orang itu kalau sudah nikah, insya Allah zina dengan kemauan minimal bisa direm. Baginda Nabi mengatakan, kalau kalian melihat perempuan lain kok tertarik, maka pulanglah kumpuli istri. Fa inna ma fiha ma fiha. Karena apa yang ada dalam perempuan itu di istrimu juga ada. Nggak jauh beda, rasanya podo mawon. Bentuknya nggih podo, rasanya nggih podo. Bener kayak lari sholawatan niki sih, bener nikah niki. Menak ningali tiang perempuan anu peniku ayu, itu pikirannya belayang, budi-budi. Tapi nek nikah kok teko di tengah aman itu kada. Makanya sing nomor 3 termasuk nikah niku supados jauh dari perkara zina. Kemudian yang nomor 4,
termasuk yang nikah itu adalah supaya mendapatkan anak yang anak itu nanti bisa mensyafaati kedua orang tuanya di yaumul qiyamah. Dulu ada seorang waliullah itu umurnya sudah 40 tahun. Oleh bapaknya suruh nikah nak sudah 40 tahun. Enggak pak, saya enggak akan nikah. Nah kenapa enggak mau nikah? Nanti kalau saya nikah, saya khawatir istri saya ganggu aku sholat, ganggu aku baca Quran, ganggu aku zikir, biar saya tak coba sembuh gini aja. Akhirnya satu malam dia tidur, mimpi perasaan dia sudah hari kiamat di padang mahsyar, panas, tidak ada air, haus. Dia melihat dari kejauhan ada anak-anak kecil membawa ceret isinya air, dipanggil. Nak, coba kamu kesini nak, saya minta airnya. Oh enggak boleh pak, ini air untuk ayah saya. Maka kata wali tadi, maka anak tadi mengatakan, lah bapak anaknya mana? Lah kok anak lewong kawin urung, langsung tangi jekekal pak rapi no aku saiki. Kata bapaknya, wong tangi turu njero rabi ini apa to le? Ngipi apa? Wis ngipine mengkewan pas penting rabi sik. Akhirnya dinikahkan. Jadi nikah itu biar mendapatkan anak yang soleh-solehah, nanti bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Kemudian yang nomor 5, yang nikah itu adalah takfir adati umatir Rasul, memperbanyak jumlah umatnya begini Nabi. Makanya Mas Hafid tidak usah KB. Tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahlah kalian dengan perempuan yang mencintai kamu dan banyak anak. Nah banyak itu dalam bahasa Arab minimal 3. Tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahlah kalian dengan perempuan yang mencintai kamu dan banyak anak. Oleh karena itu Mas Hafidin, tadi disebutkan oleh Bayi Darbat, nanti kalau tempatnya di Temboro ini silaturahmi, di Madinah ini silaturahmi 5 kali Pak. Jadi nanti lepas subuh ada orang yang jalan-jalan untuk ngajak ke masjid. Nanti jam 11 datang lagi. Kemudian lepas zuhur datang lagi. Jam 3:30 datang lagi. Lepas asar datang lagi. Itu bukan orang jauh lah, bukan. Itu orang silaturahmi hidupkan masjid 24 jam. Maka biar aman Mas Hafidin, biar aman, tidak usah didatangi, setiap hari di masjid saja. Setiap hari di masjid, nanti biar tidak usah didatangi. Kemudian di Madinah ini ada program seminggu sekali iktikaf, tidur di masjid. Nah ini Mas Hafidin musyawarah dengan istrinya, karena ini masih pengantin baru ya, di honeymoon dulu lah 1 minggu, nanti ngambil hari iktikaf di masjid, tidurnya itu di masjid. Seminggu sekali tidurnya di masjid, sehingga nanti antara rumah dengan masjid itu ada hubungan yang sama. Kemudian yang terakhir, pernikahan di dalam Islam itu bukan hanya sampai kakek nenek, bukan, tapi sampai surga. Yang laki-laki nanti Mas Hafidin, istrinya juga yang sekarang ini tambah muda, tambah cantik, tambah tampan. Laki-lakinya umur 30 tahun, wanitanya umur 20 tahun. Laki-laki kalau umur 30 tahun itu orang kuat-kuatnya, kerja ya kuat, tidur ya paling kuat, apa-apa yang paling kuat kalau umur 30 tahun itu. Begitu juga kalau perempuan itu umur 20 tahun itu paling enaknya perempuan juga umur 20 tahun itu. Makanya nanti saya pesan kepada Mas Hafidin, kalau ada masalah apa saja, masalah rumah tangga, jangan mudah-mudah mengeluarkan kalimat cerai. Jangan mudah-mudah mengeluarkan kalimat talak. Karena kalimat cerai itu dalam mazhab Syafi'i diniatkan juga jatuh, tidak diniatkan juga jatuh. Jangan ditempeleng istrinya. Jangan banting-banting piring. Itu piringnya Pak Buryadi. Nanti suruh ganti nanti. Kalau mau mukul ya mukul pohon atau mukul apa, jangan mukul orang. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pernikahan Mas Hafidin dengan istrinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melahirkan orang-orang yang soleh-solehah, kumpul dunia, kumpul akhirnya sampai hari kiamat. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر لنا كل عسير ويا مدبر دبر لنا كل عسير ويا مسهل سهل لنا كل عسير إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأقسم لنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا عملا ترضى به عنا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما وارزقهما ذرية طيبة واقضي حوائجهما ويسر أمورهما وفرج همومهما وأتي ديونهما وسهل أمرهما إنك على كل شيء قدير. يسرهما ولا تعسرهما يسرهما ولا تعسرهما يسرهما ولا تعسرهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara